Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu kembali dalam sesi perkuliahan manajemen investasi syariah. Dan kali ini adalah pertemuan pertama sehingga kita akan membahas mengenai topik pengantar tentang manajemen investasi syariah. Baik, selanjutnya kita akan mulai saja. Saya akan melakukan sharing terhadap materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, ya. Jadi topiknya adalah Introduction to Islamic Investment. Saya akan slideshow. Baik, Introduction to Islamic Investment. Topiknya adalah Introduction, Scope, kemudian pengantar manajemen investasi syariah, Open Discussion, dan Closing. Jadi seperti kita ketahui, pembangunan di bidang keuangan syariah sudah mencapai perkembangan yang sangat luar biasa. Terbukti dalam beberapa tahun belakangan ini, ekonomi syariah menjadi semakin berkembang di berbagai negara, tidak cuma di Indonesia ataupun di Malaysia atau negara-negara Muslim lain, tapi juga beberapa negara non-Muslim seperti negara di Eropa juga turut berlomba untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Itu. Kita akan melihat beberapa development yang akan terjadi di sini, misalnya perkembangan dan indikator-indikator yang menunjukkan ranking negara-negara terhadap perkembangan ekonomi syariahnya. Sebelum kita nanti masuk mengenai spesifik tentang konsep manajemen investasi dan keuangan. Nah, kalau kita melihat yang pertama ini adalah sistem keuangan yang ada di Indonesia. Jadi kalau mungkin teman-teman mungkin di sini akan melihat, di sini kalau di Indonesia, keuangan di Indonesia itu terbagi menjadi 4 bagian besar, di mana koordinasi sistem keuangan dan stabilitas keuangan di Indonesia itu dilakukan oleh 4 institusi. Yang pertama, seperti yang bisa dilihat di sini adalah Bank Indonesia. Ya, kalau saya melihat di sini adalah Bank Indonesia yang pertama. Kemudian Bank Indonesia ini bertugas untuk menjamin kestabilan di bidang kebijakan moneter dan kemudian juga mengatur mengenai sistem pembayaran serta kebijakan makroprudensial. Nah, untuk lembaga yang kedua yang kita bisa lihat ya di sini adalah OJK. Kenapa OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Setelah ada pemisahan di tahun 2000 baru terbentuk OJK yang mengurusi mengenai lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, ya, yang pertama perbankan, kemudian ada lembaga keuangan non-bank, ya, seperti misalnya asuransi, pegadaian, kemudian lembaga dana pensiun, kemudian lembaga multi-finance seperti leasing dan sebagainya. Kemudian juga membawahi mengawasi tentang sektor pasar modal itu sendiri. Ya, nanti yang akan menjadi kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang pasar modal sebagai bagian dari bentuk investasi. Nah, kemudian lembaga yang ketiga yaitu adalah yang disebut sebagai LPS atau lembaga penjamin simpanan. Ya, LPS ini bertugas sebagai lembaga penjamin untuk tabungan atau deposito dari nasabah apabila bank tempat mereka menabung tersebut mengalami permasalahan. Nah, di sini ada insurance programnya, settlement dan bank failure management. Nah, kemudian lembaga yang keempat adalah Kementerian Keuangan, Ministry of Finance, di mana mereka adalah disebut sebagai lembaga perbandaran negara yang mengurus mengenai APBN, dan juga mereka mempunyai otoritas di bidang kebijakan fiskal. Jadi kebijakan fiskal itu ada berada di bawah Menteri Keuangan. Nah, kalau kita melihat dari landscape keuangan syariah di Indonesia, ya kita berbicara secara lebih garis besar, keuangan syariah yang terdiri dari 3 subsektor, yaitu yang pertama adalah perbankan, kemudian industri keuangan non-bank, yang terdiri atas asuransi, perusahaan pembiayaan, lembaga non-syariah bank lainnya, dan lembaga pasar modal yang terdiri produk-produk misalnya nanti saham, suku, reksadana, dan lain-lain. Gitu. Nah, per Desember, berdasarkan data yang kita dapatkan, total aset keuangan syariah Indonesia itu mencapai 2.375 triliun atau sekitar 151 miliar US dollar gitu. Nah, kalau kita juga lihat trennya di sini berdasarkan grafik dari mulai 2017 sampai tahun 2022 ya 2017 di sini sampai ke 2022 kita melihat bahwa tren keuangan itu terus meningkat baik di pasar modalnya sendiri ya di pasar modal yang pertama.
kemudian di lembaga keuangan non bank, kemudian perbankan syariah, dan yang ini adalah total aset dari keuangan syariahnya itu sendiri. Kita melihat bahwa terjadi peningkatan total aset di industri keuangan syariah. Jadi di pasar modal, lembaga keuangan non bank, dan juga lembaga perbankan itu sendiri. Nah, sementara untuk grafik yang di bawah, nah, kita melihat bahwa grafik yang di bawah ini menjelaskan secara langsung mengenai total aset dari industri perbankan syariah sendiri. Nah, kita juga melihat perkembangan dari tahun 2018 di sini sekitar 489 triliun, ya. Kemudian naik menjadi 800 sekian triliun, hampir 2 kali lipatnya di tahun 2022. Nah, ini menunjukkan tren yang positif yang sangat mengembirakan ya. Semoga nanti industri keuangan syariah kita, misalnya bank perbankan syariah itu bisa menjadi sektor industri yang dominan di Indonesia, karena Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya Muslim seharusnya juga menggunakan transaksi dengan menggunakan bank syariah. Nah, yang berikutnya ini adalah total aset pasar modal syariah. Di sini juga kita lihat terjadi peningkatan mengenai total aset gitu. Jadi baik sumber korporasi, grafik warna hijau, kemudian coklat ini adalah reksadana syariah, kemudian yang biru ini adalah sukuk negara. Jadi salah satu prestasi yang dicapai oleh pemerintah Indonesia adalah ketika berhasil menerbitkan berbagai macam sukuk, baik sukuk negara maupun sukuk retail di sana gitu. Nah, ini menjadi tren yang sangat menggembirakan. Nah, yang terakhir adalah perkembangan total aset lembaga keuangan non-bank yang syariah. Jadi asuransi, kemudian pegadaian, multi finance, dan sebagainya, dan termasuk dana pensiun. Ini juga terdapat peningkatan dari sisi aset, ya naik hampir sekitar 50 dari tahun 2018 ke 2022 ini hampir naik sebesar 50%. Gitu. Nah, kemudian ini juga data lainnya, kalau kita melihat sekarang ini di data tahun 2022 itu jumlah industri perbankan syariah Indonesia ada sekitar 13 bank umum syariah, kemudian 20 unit usaha syariah, dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah. Kemudian ada lembaga keuangan non syariah, ini spesial asuransi, non keuangan non bank ya, asuransi, perusahaan pembiayaan syariah, modal ventura, dana pensiun, dan fintech syariah. Sementara pasar modal sendiri kita lihat ada beberapa produk-produk di sini seperti reksadana, sukuk, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini juga yang grafik di sebelah kiri menunjukkan perkembangan porsi dari masing-masing aset yang mendukung dari sektor tersebut gitu. Nah, kalau secara market ya, kalau kita melihat di regional ya, Indonesia itu nomor 1 di ASEAN. Jadi dibanding negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, kita itu nomor 1. Dan secara size-nya di Asia kita itu berada di nomor 6 ya, di nomor 6 di sini. Ini secara size di GDP kita adalah nomor 6 gross domestic product-nya. Dan kita juga lihat bahwa jumlah populasi penduduk Indonesia juga cukup banyak, di mana sekitar 262 miliar penduduknya, nomor 1 di ASEAN, ya otomatis, dan nomor 3 di Asia di bawah Cina dan India. Gitu. Kemudian proyeksi ekonomi Indonesia, GDP-nya, kita di tahun 2016 berada di peringkat 9 dunia, kemudian di tahun 2030 kita diperkirakan akan berada di posisi kelima dunia menggantikan Jerman, Rusia, dan Brazil, dan nanti di tahun 2050 diproyeksikan Indonesia akan berada di nomor 4. Jadi ini menurut prediksi kita Indonesia akan berada di bawah India yang nomor 1, kemudian Cina nomor 2, dan Amerika Serikat nomor 3. Ya, kita nomor 4 menggantikan posisi Jepang. Dan ini suatu tren yang mungkin secara optimis kita berharap suatu saat kita akan dapat mencapainya. Oke. Kemudian dari sisi pasar modal, ya, number of equities, ya mungkin teman-teman sendiri bisa melihat di sini. Kalau mungkin ada yang menyimak mengenai pasar modal kita, OJK itu bersemangat mensosialisasikan, kemudian Komite Nasional Ekonomi dan Syariah atau KNEX itu juga mensosialisasikan mengenai pasar modal. Kita bisa melihat bahwa jumlah perusahaan emiten yang terbit pasar modal. Oh, tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjutkan dari presentasi kita. Ya, nah ini di sini kita melihat bahwa perkembangannya sekarang kita tambah meningkat ya. Di sini tambah meningkat. Coba sebentar ya.
Oke, coba saya cek lagi di sini. Oke, jadi lihat berdasarkan data, jumlah investor di pasar modal kita sekarang sudah sekitar 800.000 investor. Ini juga tren yang sangat bagus ya. Jadi kita mendorong semakin banyak orang Indonesia yang menjadi investor, karena salah satu indikator nanti ketika orang itu meningkat kekayaannya adalah dia menjadi salah satu investor di pasar modal, karena salah satu bentuk aset yang bisa dimasukkan dalam hartanya dia, selain aset dalam bentuk rumah, kendaraan, bangunan, tanah, dan sebagainya, itu juga adalah aset di sektor keuangan, misalnya nanti di saham, sukuk, ataupun reksadana. Dengan bertambahnya jumlah investor, ini sebenarnya bisa meningkatkan potensi mereka bisa mengelola keuangan dengan cara yang lebih baik. Misalnya. Nah, kemudian kalau kita melihat posisi keuangan syariah Indonesia sendiri, Indonesia ini menempati peringkat ke-10 untuk keuangan syariah dunia berdasarkan Islamic Finance Development Indicator atau IFD. Nah, kita melihat bahwa kita itu masih jauh berada di bawah Malaysia, Bahrain, ya, Bahrain, kemudian Uni Emirat Arab, Pakistan, Saudi Arabia, dan seterusnya. Gitu. Nah, sebagai negara Muslim terbesar dunia, kita juga berharap dengan adanya penerbitan sukuk, termasuk juga green sukuk, kita menjadi salah satu menempati posisi yang kuat di sektor keuangan syariah dunia. Plus kita juga mendorong untuk kita menjadi negara tujuan destinasi wisata halal, karena beberapa tempat di Indonesia sudah dicanangkan sebagai wisata halal atau halal tourism destination gitu. Nah, kita juga melihat yang berikutnya ini adalah statistik atau ranking Indonesia berdasarkan beberapa report. Ya, ini misalnya contoh yang pertama adalah Global Islamic Economic Report atau JIER di tahun 2021-2022, di mana Indonesia menempati peringkat keempat. Ya, di sini misalnya di bidang keuangan syariah kita meningkati peringkat ke-6, ya. Kita meningkat peringkat 6, sementara di bidang halal food kita peringkat kedua, kemudian di Muslim Friendly Travel kita malah belum masuk di sini gitu. Sangat disayangkan jumlah wisatawan berkunjung ke Indonesia, terutama wisatawan Muslim masih sangat kurang dibanding yang lain. Kemudian modest fashion, untuk fashion baju Muslim itu kita berada di nomor 3 untuk dari sisi eksportir, kemudian farmasi dan kosmetik, dan yang terakhir adalah di bidang ini ya, seperti itu. Nah, terakhir kita lihat dari Global Muslim Travel Index, kita berada di peringkat keempat. Jadi memang kalau dari lembaga-lembaga pemberi survei ini, kadang-kadang mereka punya parameter sendiri bagaimana cara mengukur indikator-indikator tersebut, sehingga kadang-kadang di report yang satu, lembaga yang satu kita berada di peringkat 5 atau 4, di report yang lain kita berada di peringkat yang berbeda. Namun dari sisi kita sebaiknya memang kita tetap harus berikhtiar, berusaha supaya di berbagai sektor tersebut, baik di sistem keuangan, kemudian di makanan halal, kemudian halal tourism, modest fashion, farmasi dan kosmetik, dan lain-lain, kita bisa berada di peringkat atas seperti itu. Nah, ini global perception terhadap sistem ekonomi Indonesia. Kita berada di investment grade, jadi triple B minus, kemudian improvement dalam ease of doing business, kemudahan menjalankan bisnis, dan juga nomor 2 terbaik dalam negara untuk tujuan investasi. Gitu. Nah, ini menjadi tantangan kita lagi adalah satunya adalah soal finansial literasi. Jadi kita berbicara tentang investasi, kita juga harus paham bahwa di masyarakat Indonesia ini masalah literasi tentang sistem keuangan juga masih cukup kurang. Jadi kalau kita lihat secara nasional ya, itu survei 2013-2012 memang ada peningkatan, misalnya secara nasional perbankan itu naik dari 21,8% menjadi 28,9%, dan yang menarik di sini ada tentang pasar modal. Naiknya dari tahun 2012 ke 2016 hanya sekitar dari 3,8% ke 4,4%. Untuk hari ini menjadi tantangan buat kita semua, buat praktisi, buat para akademisi, buat regulator juga, bagaimana cara meningkatkan literasi tentang pasar modal supaya apa? Masyarakat semakin paham, mereka kemudian mempunyai salah satu alternatif untuk melakukan investasi supaya tidak terjebak investasi bodoh. Mereka tahu pasar modal untuk investasi jangka panjang, misalnya untuk pergi haji, umroh, dan sebagainya, untuk membeli kebutuhan di masa datang, mereka bisa berinvestasi di pasar modal. Menyiapkan dana pensiun, itu juga bisa melalui pasar modal. Nah, apabila literasinya rendah,
maka kemungkinan mereka masuk ke pasar modal akan kecil. Mereka tidak tahu apa itu saham, mereka tidak tahu apa itu sukuk, tidak tahu apa itu reksadana, sehingga potensi untuk mendapatkan keuntungan dengan investasi di sana juga mereka tidak mendapatkan. Gitu. Jadi ini masih menjadi tantangan buat kita semua untuk bagaimana caranya literasi. Nah, salah satu dari kalian ini belajar tentang salah tujuan ya, belajar tentang manajemen investasi di perkuliahan supaya kalian bisa melek investasi, bisa mengelola keuangan dengan baik. Oke, baik. Itu jadi terkait dengan materi, kita lihat lagi ya di sini. Ini industri keuangan secara nasional, kemudian syariah nasional juga, dan potensial untuk mendevelop ekonomi syariah karena Indonesia ini adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Jadi lebih dari 87% ya, 87% penduduk Indonesia ini beragama Islam. Kemudian kelas menengah dan usia produksinya meningkat sekali, jauh sekali gitu. Jadi dengan pendapatan menengah dan usia produktif, kita ini berpotensi untuk mendongkrak GDP dan juga market share dari industri keuangan syariah menjadi lebih besar. Kemudian kita juga punya masjid dan pesantren yang tersebar luas, menjadi potensi komunitas. Kita bisa berdakwah tentang ekonomi syariah melalui masjid, melalui pesantren, dan menyampaikan dai-dai yang paham tentang fikih muamalah dan tentang ekonomi syariah itu sendiri. Selain itu juga penetrasi internet ya, di Indonesia orang sudah terhubung dengan internet sudah sekitar 64% gitu. Jadi ini juga kemudahan mengakses informasi tentang produk-produk keuangan syariah itu menjadi lebih mudah di sana. Nah, arah pengembangan keuangan syariah Indonesia adalah yang pertama, ya, penguatan lembaga keuangan syariah, kemudian menciptakan demand syariah yang sustainable, ekosistem keuangan syariah yang baik, sehingga dengan tiga pengembangan ini diharapkan market share industri keuangan syariah Indonesia menjadi lebih baik, masyarakat bisa mendapatkan keuntungan dari sana, kita terjauh dari sistem ekonomi ribawi, terjauh dari sistem goror, maisir, dan lain-lain. Baik, itu saja pengantar dari saya terkait dengan perkuliahan manajemen syariah. Semoga topik yang saya sampaikan bermanfaat dan sekiranya nanti ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di segmen yang kedua. Baik, kita akhiri untuk segmen yang pertama ini dengan mengucapkan hamdalah rabbil alamin dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.